Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial non-eksak. Kalau kemarin kita belajar persamaan diferensial eksak yang syaratnya adalah turunan parsial terhadap X harus sama dengan turunan parsial terhadap Y. Syarat PD eksak adalah do M per do Y harus sama dengan do N per do X. Kalau turunan parsial terhadap Y dan turunan parsial terhadap X tidak sama, berarti disebut PD non-eksak. Cara penyelesaian untuk PD non-eksak nanti ada 4 jenis penyelesaian. Turunan parsial terhadap Y dan turunan parsial terhadap X tidak sama, berarti disebut PD non-eksak. Cara penyelesaian untuk PD non-eksak nanti ada 4 jenis penyelesaian. Dan itu lumayan banyak. Insya Allah akan dibahas dalam 2 pertemuan. Bentuk yang pertama untuk persamaan diferensial non-eksak apabila do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Ada 4 cara, ada 4 bentuk penyelesaian. Yang pertama, do M per do Y min do N per do X dibagi dengan fungsi N-nya dan menghasilkan sebuah fungsi fx atau fungsi yang bergantung pada variabel x, maka faktor pengintegralnya adalah e pangkat fx dx. Jadi sama seperti persamaan diferensial yang variabel terpisah, kemudian ada variabel yang tidak dipisah, kemudian kita reduksi menjadi PD terpisah. Itu ada reduksinya. Nah, untuk non-eksak juga sama, eksak dan non-eksak. Ketika dia tidak eksak, maka kita reduksi menjadi PD eksak. Nah, mereduksinya yang pertama dengan rumus do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi fungsi N-nya dan menghasilkan suatu fungsi fx, maka faktor pengintegralnya adalah e pangkat fx dx. Bentuk yang kedua, do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi dengan fungsi M-nya menghasilkan sebuah fungsi Y saja. Maka hasilnya adalah F Y. Ini bergantung pada fungsi X saja, ini bergantung pada Y saja. Beda ya. Kalau ini plus, kalau ini tandanya min. Maka faktor pengintegralnya adalah E pangkat min Fy dy. Untuk bentuk yang ketiga, apabila mx apabila bentuk persamaan diferensialnya homogen, maka faktor pengintegralnya adalah 1 per X dikali fungsi M-nya plus Y dikali dengan fungsi N-nya. Dan bentuk yang keempat adalah apabila ada faktor yang bisa dikeluarkan. Lihat ini fungsi mxy-nya, ini fungsi n-nya. Apabila ada faktor y dan x yang bisa dikeluarkan, maka fungsi integralnya adalah 1 per x
M dikurangi Y dikali fungsi N-nya. Jadi tadi ada 4 ya. Ada 4 fungsi integral yang harus kita cari. Yang pertama, apabila do M per do Y dikurangi do N per do X menghasilkan dibagi fungsi N menghasilkan suatu fungsi yang bergantung pada X saja, maka faktor pengintegralnya adalah E pangkat integral dari fx. Yang kedua, apabila do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi dengan fungsi M menghasilkan suatu fungsi Y saja, maka faktor pengintegralnya adalah E pangkat negatif FY DY. E pangkat integral negatif FY DY. Untuk bentuk yang keempat, apabila fungsi diferensial tersebut homogen, maka faktor pengintegralnya adalah 1 per M fungsi M-nya dikali dengan X ditambah fungsi M-nya dikali dengan Y. Dan untuk bentuk yang keempat, apabila fungsi M dan N-nya, ini M ya, sama aja M ini N, ada sebuah faktor di Y yang bisa dikeluarkan untuk fungsi M-nya, dan untuk fungsi N-nya ada sebuah faktor X yang bisa dikeluarkan, maka faktor pengintegralnya adalah 1 per fungsi M dikali X dikurangi fungsi N dikali Y. Nah, jadi itu baru mencari fungsi pengintegralnya saja, fungsi integrasi saja. Setelah itu, penyelesaiannya adalah kalau sudah ditemukan faktor integrasinya, maka penyelesaiannya adalah faktor integrasi dikali dengan fungsi dengan persamaan umum diferensial yang ada. DY. Ini adalah penyelesaiannya. Dari sini nanti boleh kita cek apakah persamaan diferensial yang tadinya non eksak pasti akan berubah menjadi PD eksak. Penyelesaiannya sama seperti PD eksak. Mencari fungsi dari F, kemudian mencari fungsi dari Y. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari X kuadrat plus Y kuadrat plus X dx plus XY dy. Berarti ini adalah fungsi M-nya, ini adalah fungsi N. Kita cek syarat yang pertama, apakah dia PD eksak. Do M per do Y sama dengan 2Y. Do N per do X sama dengan Y. Artinya, do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, kan? Berarti ini adalah PD non eksak. Bagaimana kalau dia non eksak? Berarti harus dieksakkan dengan cara do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi. Nah, dibaginya ini kita harus pandai menganalisis. Di sini itu mau ditaruh M fungsi M kah atau fungsi N. Coba yang ini kita abaikan dulu ya. Do M per do Y berapa? 2Y. Do N-nya min Y per. Nah, untuk mencari di sini M atau X, kita harus memperhatikan fungsinya. Kira-kira yang gampang dioperasikan apakah fungsi M atau fungsi N? Yang gampang di sini adalah fungsi N. Kenapa fungsi N? Kenapa fungsi N? Coba, fungsi N-nya adalah XY. 2Y dikurangi Y sama dengan Y per XY. Ini hasilnya adalah 1 per X. Maka faktor integralnya atau faktor pengintegrasinya adalah E pangkat integral dari fx. Ini adalah sebuah fungsi
sebuah fungsi yang bergantung pada X, karena ada hanya variabel X. Berarti sama dengan E pangkat integral dari 1 per X. Integral dari 1 per X. Integral dari 1 per X adalah ln X. E pangkat ln X sama dengan X. Dari mana? Kita buka lagi pelajaran logaritmanya. Di situ ada fungsi-fungsi untuk bilangan logaritma natural. Kalau ada E pangkat ln X, hasilnya adalah X. Nah, apakah cukup sampai di sini? Belum selesai. Ini hanya baru faktor pengintegrasinya. Penyelesaiannya adalah faktor pengintegrasinya dikali dengan fungsinya, fungsi mx dan fungsi y. Berarti dikali dengan dx plus dy sama dengan 0. Faktor integrasinya adalah x. X dikali dengan fungsi m dan fungsi n-nya. Berarti x dikali dengan x kuadrat plus y kuadrat plus x dx ditambah dengan x dikali xy dy sama dengan 0. Hasilnya adalah x pangkat 3 plus xy kuadrat plus x kuadrat dx plus x kuadrat y dy sama dengan 0. Sampai sini bisa kita cek apakah fungsi ini sudah eksak. Do m per do y sama dengan 2xy. Do n per do x sama dengan 2xy. Sama kan? Berarti ini adalah kedua. Tentukan penyelesaian dari 3x kuadrat y kuadrat dx plus 4x pangkat 3y min 12 dy. Kita cek apakah ini pada eksak. Do m per do y sama dengan 6x kuadrat y. Do n per do x-nya sama dengan 12x kuadrat y. Tidak sama, berarti ini adalah PD non eksak. Kita cari faktor pengintegralnya. Do n per do y dikurangi do n per do x pernya di sini kita akan sesuaikan dengan hasilnya supaya pencariannya lebih mudah. Do m-nya 6x kuadrat y. Do n-nya per do x 12x kuadrat y supaya nanti bisa dicoret dengan mudah, berarti yang di bawah ini m, fungsi m 3x kuadrat y kuadrat. 6x kuadrat y dikurangi 12x kuadrat y hasilnya adalah min 6x kuadrat y per 3x kuadrat y kuadrat. Hasilnya dapat min 2 coret, hasilnya adalah min 2 per y. Faktor pengintegrasinya pangkat integral min fy dy, sehingga pangkat dari integral dari min 2 per y dy. Min bertemu min plus, jadinya pangkat integral 2 per y dy sama dengan pangkat 2 ln y. Boleh dong kita tulis pangkat ln y kuadrat, sehingga faktor pengintegrasinya adalah kembali ke sifat-sifat logaritma natural. Sehingga faktor integralnya adalah y kuadrat.
Setelah didapatkan faktor pengintegrasinya, kita kalikan dengan fungsi diferensial yang sudah ada. Y kuadrat dikali dengan 3x kuadrat Y kuadrat dx plus Y kuadrat dikali 4x pangkat 3 Y min 12 dy sama dengan 0. Hasilnya adalah 3x kuadrat Y pangkat 4 dx plus 4x pangkat 3 Y pangkat 3 min 12 Y kuadrat dy sama dengan 0. Kita cek apakah ini PD eksak. Do M per do Y sama dengan 12x kuadrat Y pangkat 3 do N per do X sama dengan 12x kuadrat Y pangkat 3. Sehingga ini merupakan persamaan diferensial eksak. Sekarang silakan cari penyelesaiannya menggunakan PD eksak dengan fungsi yang sudah dikalikan dengan faktor integralnya. Sekarang contoh yang ketiga untuk faktor pengintegrasi apabila PD-nya homogen. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pernah belajar PD homogen, bagaimana suatu persamaan diferensial dikatakan homogen, yaitu apabila memiliki derajat lambda yang sama. Ini untuk contoh yang ketiga, ada fungsi x pangkat 4 plus y pangkat 4 dx min xy pangkat 3 dy. Kita cek untuk fungsi m-nya. Ini fungsi m ya, ini fungsi m. Ketika kita kalikan dengan lambda, maka lambda pangkat 4 x pangkat 4 plus lambda pangkat 4 y pangkat 4 dx. Kalau kita keluarkan lambdanya, berarti lambda pangkat 4 x pangkat 4 plus y pangkat 4 dx. Ini lambdanya, dan ini adalah fungsi m-nya. Sekarang kita cek untuk fungsi m. Lambda x, lambda y, maka lambda x, lambda pangkat 3, y pangkat 3 dy. Lambda dikali lambda pangkat 3, hasilnya lambda pangkat 4 x y pangkat 3 dy. Nah, lambdanya sama, maka persamaan diferensial ini homogen. Kemudian faktor pengintegrasi untuk PD homogen adalah 1 per mx plus ny. 1 per variabel x kita kalikan dengan fungsi m. Fungsi m-nya adalah x pangkat 4 plus y pangkat 4 plus ingat ini negatif ya. Jadi negatif y dikali negatif x y pangkat 3. Hasilnya adalah 1 per x pangkat 5 plus x y pangkat 4, ini jadi minus, min x y pangkat 4. Ini bisa kita coret, hasilnya adalah 1 per x pangkat 5. Ini adalah faktor pengintegrasinya atau faktor integralnya. Setelah itu kita kalikan dengan fungsinya, fungsi dari persamaan diferensialnya. Maka kita kalikan dengan fungsi pengintegralnya. 1 per x pangkat 5 dikali dengan x pangkat 4 plus y pangkat 4
dx min 1 per x pangkat 5 dikali dengan x y pangkat 3 dy sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 1 per x plus y pangkat 4 per x pangkat 5 dx min y pangkat 3 per x pangkat 4 dy sama dengan 0. Ini adalah PD yang terbentuk setelah dikalikan dengan faktor integrasinya 1 per x pangkat 5. Sekarang kita cek apakah PD yang terbentuk ini eksak. Do M per do Y. Fungsi M diturunkan secara parsial terhadap Y. Berarti hasilnya adalah berapa ini? 4 Y pangkat 3 per X pangkat 5. Kita sekarang cari do N per do X-nya. Do N per do X, ini kan tanda minus ya, jangan lupa. Min Y pangkat 3 X pangkat min 4. Turunan terhadap X, berarti min 4 ini turun, min ketemu min jadi plus. Berarti 4 X min 4 dikurangi min 1, berarti min 5 Y pangkat 3. Sehingga kalau kita bentuk seperti ini, hasilnya 4 Y pangkat 3 per X pangkat 5. Do M per do Y sudah sama dengan do N per do X, sehingga PD ini eksak. Penyelesaiannya sama seperti PD eksak, silakan dicari sendiri ya. Sekarang contoh yang keempat untuk persamaan diferensial yang bisa dikeluarkan salah satu variabelnya. Perhatikan contoh 4. X kuadrat Y pangkat 3 plus 2Y dx plus 2X min 2X pangkat 3 Y pangkat 2 dy. Kita perhatikan ada variabel Y. Y-nya bisa kita keluarkan. Sehingga Y X kuadrat Y kuadrat plus 2 dx plus, kalau yang ini yang dikeluarkan yang mana? X-nya 2 min 2x kuadrat Y kuadrat dy sama dengan 0. Ini berbentuk Y fx dx plus x. Ini F, kalau ini F1 berarti ini F2 X, Y, dy. Bentuk yang keempat. Sehingga untuk mencari faktor pengintegrasinya 1 per 2 mx min ny, atau kalau mau nulis n x dikali m min y n juga sama aja. Maka fungsi m-nya adalah x kuadrat dikalikan lagi dengan x. X kuadrat y pangkat 3 plus 2y dikurangi y fungsi n-nya 2x min 2x pangkat 3 y kuadrat sama dengan x pangkat 3 y pangkat 3 plus 2xy min 2xy plus 2x pangkat 3 y pangkat 3. Ini habis ya. Sisanya 1 per 3x pangkat 3 y pangkat 3. Ini adalah faktor pengintegrasinya. Sehingga PD yang terbentuk adalah faktor pengintegrasi dikali dengan fungsinya, fungsi yang awal. Sekarang kita kalikan dengan faktor integrasinya.
faktor integrasi yang didapat 1/3 X pangkat 3 Y pangkat 3 dikalikan dengan fungsi M-nya, berarti dikali dengan X. Biar memudahkan, kita pakai yang sudah dikeluarkan Y-nya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2 dx plus 1/3 X pangkat 3 Y pangkat 3 dikalikan dengan X 2 min 2 X kuadrat Y kuadrat dy. Maka ini bisa kita coret dengan yang bawah, sisanya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2/3 X pangkat 3 Y pangkat 2 karena dicoret dengan yang atas, dx plus 2 min 2 X kuadrat Y kuadrat per 3X kuadrat Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Kemudian kita cek apakah ini PD eksak. Kalau sudah PD eksak, penyelesaiannya sama seperti PD eksak. Nah, ini adalah PD eksak. Silahkan cek sendiri apakah ini PD eksak plus penyelesaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.